Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar sahabat Jejera di sore hari ini di kesempatan 4 Ramadan ya, Mas Ardi. Iya. Kalau nggak salah 4 Ramadan ini. Maunya cepat aja. Kita bersua di sajian podcast Ramadan bersama Radio Jejera FM, dan sore hari ini kita bersama Mas Hardiansah. Assalamualaikum Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Hardi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Hardi ini terkenal sebagai sejarawan muda Bengkulu. Orang ngomongnya kayak gitu. Mana kayak gitu. Dan kita ngomong sore hari ini soal sejarah juga nanti, termasuk bagaimana Muhammadiyah masuk Bengkulu gitu Mas Hardi ya. Iya, oke. Oke, tapi sebelum ke sana Mas Hardi, kalau orang melabelkan Mas Hardi sebagai sejarawan muda Bengkulu itu rasonya apa? Apa raso tuo? Apa raso harus berpenampilan cak orang tuo? Atau gimana Mas Hardi? Ya nggak ada. Nggak ada ya? Susah juga jawabnya gimana. Eh, Ya ada yang sejarawan nyentrik ya. Ada. Kayak Pak Anhar Gonggong itu kan apa Gondrong. gondrong. Nah, Pak gitu. Ahmad Mansur Suryanegara juga gondrong kan. Nah, Ada juga yang penampilannya rapi, Pak Nugroho Nuto Susanto itu rapi. nah gitu. Ya tergantung pribadinya sih, nggak mesti juga orang yang suka dengan masa lalu itu harus tua kayak gitu ya. Iya. Karena kita mempelajari masa lalu, bukan terbelenggu dengan masa lalu, Mas. Jadi kalau misalnya saya cari keris di rumah Mas Hardi nggak ada ya? Oh nggak ada, Nggak ada ya. Nggak ada rencong. Hanya ada pisau ya. Iya. Pisau dapur. Iya. Oke, jadi tidak mesti orang mempelajari sejarah itu penampilannya tua dan mengkoleksi barang-barang tua. Wah. Nah, gitu yang kerennya Mas Hardi ya. Tapi semakin tua semakin dicari. Semakin dicari. Oke, Mas Hardi. Sejarah itu menariknya di sisi mana sih kalau kita, karena saya terakhir belajar itu kan ada pelajaran PSBB Mas Hardi. Iya. Nah, terus habis itu kan masa-masa di atas tahun 2000-an kayaknya PSBB sudah lenyap itu, ditelan bumi gitu. Iya, iya, iya. Dan dulu senangnya kita mempelajari masa peperangan. Itu kan ada semangat kayak Bung Tomo misalnya, teriak. iya. Di buku itu kan tertulis teriak misalnya takbir. Iya. Jadi itu terkesan kita kebawa cerita itu, lalu kemudian ada giroh kebangsaan gitu. Iya. Tapi kalau menariknya dari sisi mana sih sejarah itu Mas Ardi? Sebenarnya sejarah bisa ditarik kemanapun gitu ya. Nah, Dalam arti kata dia bisa kemudian dengan tema-tema yang berkolaborasi dengan ilmu yang lain itu bisa. Contohnya sejarah telekomunikasi, sejarah transportasi, kemudian sejarah arsitektur. Orang arsitektur bisa loh kemudian ngomongin masalah sejarah bangunan. Orang kemudian komunikasi bisa loh membuat sebuah penelitian berkaitan mengenai sejarah komunikasi. Contohnya Pak Darwis ya, yang membuat satu penelitian tentang media massa di Minangkabau misalnya kan. Dia orang komunikasi bukan orang sejarah, tapi kan nyerempetnya ke sejarah juga. sejarah juga. Karena di masa lalu seperti itu. Kemudian orang-orang yang berkecimpung dalam bidang antropologi bisa loh bikin menulis penelitiannya tentang sejarah. Orang politik juga bisa mengkaji suatu dinamika politik negara itu melalui sejarah. Jadi sejarah itu sebenarnya ilmu yang bisa didekati dengan disiplin ilmu yang lain seperti itu. Nah, Orang betapa banyak sekarang itu Mas Oleh, misalnya pendidikan Islam ya, jurusannya studi Islam di kampus IAIN, tapi disertasinya ataupun kemudian penelitiannya itu tentang sejarah sekolah ataupun sejarah pendidikan di satu daerah, itu masuk juga. oh, Jadi gitu. bisa masuk kemanapun seperti itu. Jadi sahabat sejarah, kalau bicara sejarah itu bukan berarti klinik-klinikan tadi ya. Ya nggak juga. Klinik-klinikan. Ada juga yang kemudian membahas tentang hantu-hantu hantu-hantu yang dipercayai oleh orang-orang Nusantara misalnya kan. Itu ada satu channel YouTube ya, YouTube Asisi Channel. Dia memang fokusnya ke sejarah, dan dia berdasarkan serat-serat ataupun babat-babat yang ia temukan, dia mengklasifikasikan misalnya hantu-hantu Nusantara yang eksis di masa Jawa kuno. Itu suatu hal yang menarik juga Iya. sebenarnya. Gitu, kan. Jadi sebenarnya sejarah itu luas banget ya Bang Hadi. Luas Ya? sekali. Dan itu pendekatannya tidak harus kemudian pendekatan sambil ngoceh seperti ini ya. Iya. Pendekatan yang membuat orang itu tertidur seperti itu. Bisa sekarang sudah muncul loh sejarah publik gitu ya. Sejarah publik itu sejarah yang dimiliki oleh publik, dari publik dan untuk publik. Nah, kemudian pendekatannya ya bisa bukan saja pendekatan akademik, tapi juga bisa kemudian pendekatan
pendekatan touring misalnya, tourism dan lain sebagainya kayak gitu ya. Tur ke Benteng Marlboro misalnya kan, nginap semalam di Benteng Marlboro sambil bakar jagung kan enak juga. Iya. Setelah itu kita banyak belajar nilai-nilai sejarah Benteng Marlboro di sana. Itu justru sangat seru seperti itu kan. Iya. Dan sekali lagi bicara sejarah itu tidak sangat identik dengan hal-hal yang berbau klinik, berbau mungkin animisme dan dinamisme dan berbau di luar akidah kita gitu Mas Ya Ardi, karena kan sejarah ini kan ini ilmu yang empiris ya. Empiris, ada metodologinya kayak seperti, dan itu bisa dibuktikan. Ya kalau hal-hal yang sifatnya klinik dan lain sebagainya itu kan hal-hal yang sifatnya supranatural ya. Yang kemudian sulit untuk pembuktiannya dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi artinya sejarah itu bagian dari ilmu pengetahuan. Iya, benar. Bukan bagian dari ilmu perdukunan. Bukan. Itu yang benar, yang pas ya Mas Ardi. Jadi orang ngomongin sejarah itu bukan berarti kemudian dia lari ke masa lalu, meninggalkan masa kini, lalu kemudian dia berkolaborasi dengan setan-setan gitu, bukan. Jadi makanya itu tadi yang sempat dibilang itu Mas Soleh ya. Jadi kami ya para sejarawan lah itu ya, orang yang mempelajari masa lalu tapi tidak ingin terbelenggu dengan masa lalu. Kalau terbelenggu dengan masa lalu, itulah yang dia ngomong nggak move on. Oke. Ada bahasa move on ya di sejarawan ya? Ya, itu bahasa saya sendiri. Oke, Mas Ardi, kalau bicara soal pergerakan Islam di Bengkulu ya, kalau dari kajian Mas Ardi sendiri sebenarnya di Bengkulu ini mungkin selain Muhammadiyah itu ada organisasi apa yang masuk dan kemudian berkembang di Bengkulu? Kalau kita kenal sejarah itu kan, atau dengar-dengar kan ada Perti, ada yang lain. Kalau dari setelah kajian-kajian Mas Ardi, berapa banyak sih organisasi yang masuk ke Bengkulu itu? Iya. Sebenarnya harus dibagi dua ya Mas ya. Dibagi dua. Kalau misalnya berkaitan dengan organisasi Islam yang masuk ke Bengkulu itu ya. Yang pertama organisasi Islam yang sifatnya nasional ataupun regional. Oh gitu. Ya, seperti Muhammadiyah, NU, Perti dan lain sebagainya itu masuk ke ranah nasional. Ada yang nasional, ada yang masuk ke ranah regional kayak gitu ya. Kemudian ada juga yang sifatnya lokal. Ya menarik nih, lokal kayak yang lokal kayak Taswiyatul Khair, kemudian kayak seperti itu, seperti Jamiatul Khair dan lain sebagainya, yang itu sifatnya lokal Bengkulu. Dan itu memang pergerakannya itu bukan pergerakan politik ya, tapi pergerakan lebih kepada pendidikan. Mereka larinya ke pendidikan, pendidikan sekolah dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang masih ada? Banyak yang tidak terlacak. Banyak tidak terlacak. Tapi dalam sejarah ada. Dalam catatan sejarahnya ada. Ada ya. Oke, itu yang bersifat lokal. Yang nasional tadi? Itu ada kemudian Sarekat Islam. Sarekat yang Islam pertama kali dari hasil kemudian pengkajian kami ya. Pengkajian itu yang paling tua sebenarnya organisasi Islam yang masuk ke Bengkulu itu sifatnya nasional, yaitu Sarekat Islam. Sarekat Islam ya. Ya itu namanya Haji Muhammad atau Haji Ahmad, itu tahun 1915 sudah berdiri di Bengkulu. Ya, sudah ada di Bengkulu. Dan tahun 1915 itu mereka sudah mengirim utusan ke Kongres Sarekat Islam yang ada di Jawa pada waktu itu. Itu tercatat dari Bengkulu. Itu yang dicatat oleh sejarawan A.P. Korver itu dalam buku Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil gitu ya. Iya. Jadi Bengkulu itu nggak ketinggalan amat gitu Mas Ardi ya. Dalam pergerakan nasional gitu ya. Iya. Tapi mungkin kita sebagai warga Bengkulu seringkali tidak membaca sejarah itu, atau justru mungkin tidak tahu sejarah itu. Gitu ya Bang Ardi ya. Ya mungkin juga karena memang ada juga kemudian orang-orang yang akhirnya sadarkan dengan sejarah bahwa datuk saya itu ternyata dulu adalah pendiri sekolah ini. Datuk saya dulu itu ternyata pasirah, datuk saya itu dulu ini. Mereka punya kebanggaan yang sifatnya warisan keturunan seperti itu, akan kebanggaan akan masa lalu leluhur mereka, dan itu sangat membantu sebenarnya untuk menggali sejarah Bengkulu. Seperti itu. Iya. Oke, itu Sarekat Islam. Terus kemudian kalau yang sering kita kenal Perti. Gimana Mas Ari Perti? Kalau Perti itu di tahun 30-an ke atas itu baru masuk ke Bengkulu, karena memang tahun 1930-an kan baru terbentuk di Minangkabau. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, kemudian Syekh Khotib Ali ya kalau nggak salah ya. Itu yang kemudian mendirikan Perti.
sebagai benteng Ahlussunnah wal Jamaah, ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang dirasa tergerus oleh kaum modernis yang ada di Minangkabau. Itu Perti. Hubungan Bengkulu dengan Minangkabau secara sejarah dekat banget. Sangat dekat Sangat dekat, sebenarnya. Karena pengaruh saling berpengaruh atau gimana? karena Sumatera Barat itu mempengaruhi Bengkulu dengan gitu. masuknya pertama kali ajaran modernis kan di Bengkulu ini Islam modernis ya. Hah? Islam modernis itu bukan dari Jawa. bukan dari Jawa tapi dari Minangkabau. Dari Minangkabau. Banyak orang perantauan Minangkabau yang belajar dan belajar di Minangkabau, kemudian mereka merantau ke Bengkulu, akhirnya mereka mendirikan Muhammadiyah, mendirikan perkumpulan-perkumpulan kaum modernis kayak Muhibul Ihsan dan lain sebagainya. Kayak gitu. Ada mungkin tokoh Sumatera Barat yang mungkin sebenarnya secara sejarah itu sangat berpengaruh di Bengkulu, tapi orang nggak banyak kenal gitu, Mas Ardi. Ada nggak itu? Yang asli Sumatera Barat? Yang asli Sumatera atau ya memang berasal dari Sumatera Barat, kemudian sebenarnya dia memberikan pengaruh besar, tapi kita malah nggak tahu gitu loh. Haji Abdul Karim Oe itu dari Sumatera Barat. Salah dia satunya berasal dari etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dari Sumatera Barat, dia pindah ke Bintuhan, masuk Islam di Bintuhan, mendirikan Muhammadiyah di sana, akhirnya menjadi konsul Muhammadiyah di Bengkulu. Di Bengkulu. Iya. Pada waktu sezaman dengan Bung Karno dibuang ke Bengkulu kayak gitu. Haji Karim Oe. Iya, Haji Abdul Karim Oe yang mendirikan akhirnya kan pindah ke Jakarta mendirikan PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia kan. Itu dari Sumatera Barat, dari Minangkabau. Kemudian dalam yang lain juga ada M Yatim Sultan Besar. M Yatim Sultan Besar itu murid langsung dari Haji Abdul Karim Amrullah. Haji Abdul Karim Amrullah itu ayahnya Hamka, Buya Hamka. Jadi kalau Haji Abdul Karim Amrullah itu Hamka itu kalau misalnya ke Bengkulu itu insya Allah mampirnya ke Curup. Oh, karena di situ ada M Yatim Sultan Besar. Oh gitu. Manggilnya Uda, kakak itu. Nah, M Yatim Sultan Besar itu adalah ayah dari Profesor Badri Yatim yang menulis buku Sejarah Peradaban Islam. Itu tadi ada dari Bintuhan, kemudian di Curup. Kabarnya juga kan Bung Hatta itu kan sempat juga mampir ke daerah Bengkulu Utara atau daerah sekitaran Lebong ya. Bung Hatta atau di Lebong ya. Karena ada lapangan Hatta di situ kan. Iya betul. Jadi artinya Bengkulu tuh sebenarnya sudah lumayan dilirik dari zaman dulu ya. Iya, memiliki peran yang cukup strategis sebenarnya karena dari zaman dulu juga menjadi pusat kekuasaan Inggris di Asia Tenggara kan, di Bengkulu kan. Di Benteng Marlborough ya. Di Benteng Marlborough. Dari zaman itu saja kita sudah memiliki legacy ya. Legacy itu warisan kejayaan Bengkulu pada masa lampau yang dengan ladanya sampai Inggris akhirnya membelokkan kapalnya dari awalnya mau ke Pariaman itu membelokkan kapalnya ke Bengkulu atas permintaan orang-orang yang ada di Bengkulu gitu kan. Ini dan kemudian setelah diteliti oleh Inggris ladanya cukup baik seperti itu ya. Ini kan merupakan suatu kebanggaan sejarah ya untuk Bengkulu sebenarnya yang bisa digali lebih jauh lagi. Nah, tetapi kan memang bukan pembelajaran sejarah itu kan berfungsinya itu salah satunya adalah memunculkan kesadaran sejarah ya. Kesadaran sejarah. Nah, kita mohon maaf nih agak terlambat sadar dengan kesadaran sejarah itu agak terlambat. Misalnya apa, Mak? Misalnya apa gimana? Benteng Fort York, benteng Inggris yang pertama itu baru saja ditunjuk jadi cagar budaya kan? Padahal itu sudah bertahun-tahun lalu itu jadi rumah potong itu di Pasar Bengkulu. Pasar Bengkulu. Yang KUA sekarang. Di Pasar Bengkulu itu kan kalau sekarang itu kan ada Kota Tuo. Kalau menurut Bang Hardi, penunjukan atau penamaan Kota Tuo ini ada nggak hubungannya dengan atau mungkin Fort York atau apa gitu? Ada, karena memang kan inspirasinya ada. Awal kemudian awal pusat Bengkulu itu ya di sana dulu. Di Pasar Sebelum Bengkulu. Kemudian Inggris memindahkan bentengnya ke ujung karang yang sekarang jadi Fort Marlborough itu. Itu kan di Fort York sana. Dan pelabuhan pertama itu ya pelabuhan di Sungai Bengkulu itu. Di Pasar itu Bengkulu pelabuhan itu yang pertama itu. Di Pasar Bengkulu ya. Pasar Bengkulu. Nah, nama Bengkulu itu kan sebenarnya peruntukannya kan untuk sungai ya. Sungai itu disebut sebagai Sungai Bengkulu. Setelah itu di tepi pantainya itu, di tepi sungai itu kan ada pasar. Makanya disebut namanya Pasar Bengkulu. Gitu. Tapi kan ini kan interpretasi dari sejarawan Belanda yang ditulis oleh Sumatera Koran itu kalau nggak salah tahun 1885. Nyerempet dikit nih Mas Hardi. Kan ada Pasar Bengkulu. Memang ada pasarnya? Kalau dulu mungkin dulu ya, tapi mungkin dulu ya. Jadi saya sempat ngobrol dengan
sesepuh lah di sana ya, Hmm. mantan ketua RT di sana. Iya. Memang pada waktu bapak dulu masih hidup di sini ada pasar. Dia bilang kan saya nggak tahu di sini ada pasar atau enggak. Nah, gitu. Artinya kan dulu mungkin yang kalau bisa kita tarik lagi dan kita bisa interpretasi karena sejarah kan dekat dengan interpretasi Betul, gitu betul. kan. Ya, bisa jadi nama Pasar Bengkulu itu menyebutkan bahwa itu adalah dulu kota pelabuhan sebenarnya. Tempat kemudian orang berjual beli lada dan lain sebagainya. Apalagi Inggris mendirikan benteng di situ di Fort York. Fort York. Awalnya Nah, di Fort York situ oke. gitu. Jadi, Nah, di catatan John Bastin, Mm-mm. ya John Bastin itu mengumpulkan surat-surat yang dikirimkan dari Fort York untuk kemudian di Madras gitu ya, ke Madras ke India gitu, laporan-laporan. Mm-mm. Salah satunya surat-surat dari Fort York gitu ya. Itu dikumpulkan oleh John Bastin. Jadi di situ ada kemudian di dalam surat itu dijelaskan bagaimana kondisi Fort York tersebut, bahwa di Fort York itu rawan dengan penyakit, banyak kemudian orang meninggal di sebelah dekat dengan Fort York itu ada padang rumput. Di sebelah situ ada orang-orang kampung, orang-orang yang disebut sebagai kampung Melayu gitu ya. Kampung Melayu. Kampung Melayu mungkin yang disebut kota tua itu yang kampung Melayu itulah kayak gitu. Yang disebutnya itu karena di dalam catatan John Bastin dari Sumatra Factory Record itu surat-suratnya ada Oke. sebagai bukti sejarah, karena memang ada juga orang yang beranggapan bahwa kota tua ini kan apa sih bukti bangunannya di situ gitu. Iya, betul. Orang kan mau bukti bangunan dan sebagainya, karena sejarah itu tidak hanya berkaitan dengan bangunan tapi juga kemudian dengan catatan. Nah, catatannya itu apa? Catatan sezaman itu apa? Sumber sejarah sezaman itu apa? Itu yang kemudian penting. Ya, salah satunya Fort York. Kalau kita lihat benteng Fort York kan sudah nggak ada lagi. Mungkin kalau misalnya dilakukan penggalian baru kemudian ketemu pondasinya, tapi itu kan bukan semen. Banyak Batu bata. arkeolog yang menyimpulkan bahwa itu tuh batu karang Oh, batu karang. dijadikan sebagai pondasi itu. Itu kalau kayak persisnya gitu. sekarang di mana tuh Mas Ardi? Apa? Persisnya posisi Di Fort York. KUA. Oh, di KUA Pasar KUA Bengkulu itu. Pasar Bengkulu ya. Makanya kemarin waktu saya bersama dengan rekan Pak Salim ke sana, itu ada penjaga KUA itu mengatakan bahwa KUA itu mau dipindahkan. Karena mengapa? Karena wilayah KUA itu pada awalnya KUA itu didirikan itu nggak tahu bahwa di situ tuh cagar budaya. Di situ tuh ada benteng. Baru setelah ditetapkan sebagai cagar budaya, akhirnya KUA-nya mau pindah. Itu berdasarkan dari ini ya, berdasarkan dari penjaga di sana, informasi yang kami dapat. Tapi itu lumayan termasuk terlambat ya. Oh, Sangat. 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 Sampai-sampai kan di salah satu media nasional kan disebutkan bahwa Inggris adalah negara yang datang ke Kepulauan Nusantara ini dalam waktu yang singkat gitu ya. Karena mengacu dengan waktu di Jawa, penaklukan Inggris di Jawa. Memang tidak lama Inggris di Jawa, tapi kan sebelum itu dia bercokol di Bengkulu lama. Iya, dari tahun 1685 sampai 1824. 1685 Sampai 1824, lebih lama kita dijajah Inggris dibandingkan dijajah Belanda kan? Iya, 200-an tahun ya. Iya. Nah, itu kan secara nasional juga banyak yang nggak tahu kan bahwa Bengkulu itu pernah dijajah oleh Inggris. Mestinya jadi persemakmuran Inggris itu. Iya, Ya. makanya kalau misalnya digali sejarah Bengkulu ini digali, itu akan sangat asik sekali. Dan itu bahkan menjadi kearifan budaya lokal dan kearifan sejarah Bengkulu seperti itu. Itu kalau bicara tentang sejarah. Jadi bisa jadi peradaban awalnya itu mungkin bisa jadi di Pasar Bengkulu, kemudian berkembang ke Kampung Cina ya. Iya, Ujung Karang dulu Inggris tuh mendirikan benteng Fort Marlborough itu dengan catatan bahwa Fort York itu tidak sehat, tidak strategis, kemudian rawan diserang oleh suku setempat ataupun masyarakat setempat. Akhirnya dipindahkanlah ke Ujung Karang. Ujung Karang. Di Ujung Karang itu yang sekarang jadi Fort Marlborough. Ketika Fort Marlborough sudah berdiri kan, orang Inggris itu kan perlu kemudian dalam tanda kutip pelumas ekonomi ya. Nah, orang-orang yang beraktif dan berkecimpung dalam bidang ekonomi yang baik itu kan etnis Tionghoa. Nah, makanya etnis Tionghoa itu didatangkan ke sana. Gitu. Makanya jadi kampung Cina. Kampung Cina. Dan itu bukti sejarahnya masih ada. Bukti gitu sejarahnya ya. masih ada. Masih sangat kuat. Iya. Kecuali Fort York tadi ya mungkin ya. Iya. Oke. Tapi artinya kalau ngomongin sejarah bukan ilusi Mas Ardi ya. Ya, tapi pakai fakta. ilusi, Fakta. Karena metodologi sejarah kan ada. Iya. Jadi buat sahabat sejarah yang mungkin hari ini mungkin masih bingung-bingung sejarah itu apa,
boleh deh sesekali datang dan kemudian membaca sejarah tadi Mas Ardi ya. Dan buktinya ada ternyata gitu Ya ya. ada kan, Ada. tidak hanya bangunan kan, Heeh. catatan-catatan sejaman. Misalnya nih kampus UMB misalnya kan, kampus UMB ini ya karena suatu hal dan lain hal misalnya lenyap. Tapi kan misalnya kita menemukan bahwa akta tanah, akta notaris dan lain sebagainya atas nama UMB gitu kan, atas nama Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Ya, artinya di situ pernah berdiri UMB artinya kan. Gitu. Itu secara legal formalnya diakui. Oke Mas Hardi. Itu kalau tadi pergerakan apa itu bisa jadi tentang peradaban manusia, peradaban di Bengkulu, baik di Pasar Bengkulu maupun di Kampung Cina dan seterusnya. Nah, kembali ke soal pergerakan Islam itu Mas Hardi. Tadi disinggung soal ada ada Serikat Islam pertama ya, kemudian ada Perti, ada Muhammadiyah dulu, baru kemudian Perti. ada dan Muhammadiyah lain-lainnya. dulu ya, Muhammadiyah dulu baru Perti. Nah, kalau bicara tentang Muhammadiyah, Star Muhammadiyah masuk Bengkulu sendiri sebenarnya sekitar tahun berapa dan di mana itu Mas Hardi? Jadi masuknya kemudian Muhammadiyah di Bengkulu ini Mm-hmm. ya dari hasil penelitian kami ya. Jadi di buku Napaktilah Sejarah Muhammadiyah Bengkulu yang saya tulis dengan Pak Salim Bela Pilih, itu sebenarnya secara resmi itu diakui Muhammadiyah Bengkulu itu tahun 1928. 1928 di Kebun Ros. Kebun Ros. Jadi sebagai pusatnya. Awalnya itu di Kebun Ros. Iya, karena memang ada syarat ketika ingin mendirikan suatu cabang Muhammadiyah itu harus memiliki amal usaha Muhammadiyah setidaknya 2 tahun usianya, baru bisa kemudian organisasi itu diakui. Nah, makanya kemudian yang duluan berdiri itu kan sekolah Kebun Ros itu dibandingkan Muhammadiyah. SD Muhammadiyah. Ya, SD Muhammadiyah itu SD tua. Iya. SD tua kayak gitu kan. SD tua, lebih tua dari usia Muhammadiyah Bengkulu. Kalau Muhammadiyah tahun 1928 bisa Berarti jadi itu 1926. 1926. Iya. Iya. Dan kabarnya Soekarno pernah juga bercokol di sana ya? Iya pernah. Dia karena memang kan di situ kan komplek perguruan Muhammadiyah. Ada sekolah, ada kemudian masjid. Nah, Bung Karno tuh paling sering datang ke masjid itu, Masjid Syuhada. Masjid Syuhada. Masjid Sekarang Syuhada Masjid Syuhada itu. Kebun Ros gitu. Jadi Masjid Karena Syuhada ada itu juga narasi yang agak ini ya, agak kurang tepat sebenarnya, karena yang disebutkan itu dalam narasi yang beredar di media sosial itu Masjid Syuhada yang ada di Dusun Besar. Karena memang posisinya juga yang paling kata narasi itu Bung Karno sering sholat Jumat di situ. Nah, yang perlu digarisbawahi bahwa Bung Karno itu kan diinternir, tidak boleh keluar kota. Sedangkan batas kota pada waktu itu mana sih, gitu kan? Batas kota Bengkulu tuh mana gitu. Jadi nggak boleh kemudian keluar kota, itu satu. Yang kedua, akses. Nggak, kemungkinan tahun itu kota Bengkulu itu sebatas mana? Dia Kampung Cina. Kampung Cina. Anggut dia. Anggut. Batas itulah. Mungkin penurunan dikit-dikit ya. Karena ada petanya pada tahun 1939 tuh ada peta. Peta Sukamerindu, peta ini ada semua. Sudah ada. Sukamerindu, Kampung Bali sudah ada. Iya, sudah ada kayak gitu. Tapi dan daerah Dusun Besar itu masuk ke pinggiran kota sebenarnya, tidak masuk ke tengah kota. Kayak gitu. Dan aksesnya juga kan Bung Karno kan menggunakan sepeda ontel gitu ya. Jadi agak sulit juga, di mana kondisi jalan juga pada waktu itu tidak seperti sekarang. Dari rumah Bung Karno ke Dusun Besar kan jauh ya. Lebih masuk akal. Dan kemudian di Masjid Dusun Besar itu kan lebih banyak didominasi oleh kaum tradisionalis. Sedangkan pada masa itu Bung Karno lebih dekat dengan kaum modernis. Gitu dibandingkan dengan kaum tradisionalis. Ya, seperti itu. Oke. Jadi tahun 1928 masuknya Bengkulu. Itu resmi dan itu dihadiri Yunus Anis. Saya punya kemudian catatan koran sezaman yang mengatakan itu, dan kemudian fotonya juga ada. Gitu. Tahun 1928 itu. Iya, 1928. Ada juga yang bilang itu soal Lebong, bahwa ada Muhammadiyah Lebong dan Muhammadiyah Bintuhan. Itu setelah Kebun Ros atau hampir berbarengan, Mas? Hampir berbarengan. Karena gini, Muhammadiyah itu melakukan ekspansi keluar Jawa itu tahun 1924 ya. 1924. Dan yang menjadi kemudian pionir untuk menyebarkan Muhammadiyah keluar Jawa itu kan etnik Minang. Di Minang. Minangkabau. Selain orang Jogja kan orang Minang. Ketika masuk ke Minang ditangkaplah oleh kemudian Haji Rasul, Ayah Hamka itu, ya, melalui perantaraan A.R. Sultan Mansur, ya, Buya Sultan Mansur, yang menantunya, ya, makanya mendirikan Muhammadiyah di sana, sehingga kemudian ketika gurunya itu Muhammadiyah, otomatis kan murid-muridnya yang di daerah perantauan, apalagi orang Minang ini kan merantau,
yang hobinya merantau dan memang bagian dari budaya mereka itu merantau, dapat kabar bahwa gurunya itu mendirikan Muhammadiyah, otomatis mereka akhirnya mendirikan Muhammadiyah juga di daerah-daerah mereka, daerah-daerah perantauan mereka, ataupun kemudian bergabung dengan Muhammadiyah setempat, kan seperti itu. Iya. Oke, jadi artinya sebenarnya hampir bersamaan, tapi secara yang betul-betul ada sejarahnya dan kemudian diakui secara fakta sejarah itu di Kebun Ros. Iya, di Kebun Ros ya. Di Kebun Ros. Kebun Ros. Kemudian kan hampir bersamaan itu dengan Lebong, Bintuan. Karena tahun 1930-an itu tercatat ada sekitar 11 cabang Muhammadiyah yang mengirimkan utusan ke Kongres Muhammadiyah di Minangkabau. Kongres pertama di luar Jawa. Itu yang tercatat itu ada kemudian Bengkulu, cabang Bengkulu, ada cabang Muara Aman, kemudian ada Krekap, kemudian ada Curup ya. Dan ada beberapa lagi yang saya lupa itu. 11 ya. Krekap termasuk dusun lama berarti ya? Iya, benar. Jadi kan sebenarnya mungkin banyak sekali sejarah-sejarah yang mungkin sebenarnya tersimpan mungkin di tokoh-tokoh saja ya, tapi tidak tergali secara publik. Tidak tergali secara publik gitu. Iya. Makanya kemudian seperti misalnya ada satu teman saya namanya Bang Dedi ya, Bang Dedi Mardiansa, yang dia getol kemudian menulis tentang Perti yang ada di Bengkulu karena ayahnya adalah tokoh Perti. Itu kita sambut dengan sangat luar biasa. Karena mengapa? Karena ini akan merekonstruksi cerita dan kisah Bengkulu pada masa lalu. Jangan sampai kemudian cerita Bengkulu itu hanya kita kenal itu Putri Gading Cempaka saja. Ya Putri Gading Cempaka yang hidup di abad ke-17 seperti itu ataupun abad ke-16 kayak gitu kan. Sedangkan di abad ke-20 sendiri Bengkulu itu sangat berdinamika sekali. Abad 19 Bengkulu sangat berdinamika di bawah kemudian di bawah naungan Belanda, di bawah naungan Inggris dan lain sebagainya. Sangat berdinamika. Jadi bahasannya itu tidak hanya kemudian soal kemudian susur galur gitu ya, galur ke Putri Gading dan lain sebagainya, tapi lebih bagaimana kemudian sejarah ini menceritakan tentang hal-hal yang itu sangat menarik sebenarnya. Bagaimana kultur lada di Bengkulu sih? Bagaimana lada itu ditanam di Bengkulu misalnya? Bagaimana kemudian pemasukan lada pada masa Sungai Lemau misalnya kan? Bagaimana misalnya kondisi masyarakat Bengkulu sendiri pasca gempa tahun 1914? Itu sangat menarik apabila kita kaji. Jadi Mas, kalau misalnya sejarah tradisional itu kan lebih kepada dia melebar tapi tidak mendalam. Kayak buku sejarah umat Islamnya Buya Hamka, itu kan lengkap dari zaman Nabi sampai kemudian masuknya Islam ke Nusantara ya. Ya itu kan lebar, tapi dia tidak mendalam. Ciri kemudian penulisan secara tradisional itu adalah ketika kemudian ketika ditulis itu raja ini memerintah tahun berapa, apa yang dilakukannya, kemudian digantikan dengan siapa, digantikan dengan siapa, itu masih tradisional penulisannya. Nah, sedangkan kemudian penulisan sejarah yang kontemporer pada saat sekarang itu lebih kepada menyempit ruangnya, temanya menyempit tetapi dalam. Ya, bisa kemudian ke kajian ruang tata kota Bengkulu misalnya kan, sejarah tata kota Bengkulu, atau misalnya sejarah perdagangan lada, atau misalnya gejolak Muhammadiyah di Bengkulu misalnya tahun 1928 sampai 1933. Jadi sudah dibatasi oleh waktu. Waktunya ya waktu itu aja, sehingga tidak meluas tapi dia cukup mendalam kayak gitu, dikaji. Kayak gitu. Atau misalnya orang akan bicara tentang jalur perdagangan lada di Bengkulu. Itu kan menarik misalnya. Menarik itu untuk dari mana ladang lada itu di mana, kemudian keluarnya lewat mana. Nah, coba kan harus diperhatikan lagi keberadaan sumber sejarah ya. Iya, betul. Kalau kemudian sumber sejarahnya nggak ada ya kita ngigau namanya. Oke, Mas Ardi. Kalau tadi kan ada pergerakan Islam, mau NU, Perti, Persis di Bengkulu nggak ada ya? Belum ketemu ya. SI Serikat Islam, kemudian Perti ada di Bengkulu, Muhammadiyah ada, dan NU ada. Penggalian sejarah masing-masing ini sebenarnya itu akan memperkuat apa misalnya Mas Ardi? Misalnya orang Perti fokus menggali sejarah masuknya Perti di Bengkulu. Orang NU menggali bagaimana NU masuk Bengkulu. Muhammadiyah menggali bagaimana Muhammadiyah Bengkulu. Dengan sudut pandangnya itu kan kayaknya kan terpisah kayaknya ya. Tapi konstruksi nanti akan terbentuk bahwa ini loh wajah Bengkulu di masa itu gitu. Iya, bahwa kan di situ kan bisa kemudian
bisa kemudian disimpulkan, diinterpretasikan bahwa munculnya di abad ke-20 munculnya pergerakan nasional, Islam dalam skala nasional dan Islam dalam lokal, itu ternyata kan memunculkan gairah di Bengkulu. Gairah pergerakan di Bengkulu kan. Itu sebagai tanda bahwa masyarakat Bengkulu itu menggeliat gitu kan di abad ke-20 terutama dalam bidang pendidikan. Iya. Kan seperti itu, dalam bidang pemikiran keislaman dan lain sebagainya. Nah, itu bisa diinterpretasikan seperti itu. Cuman kan masalahnya pada saat sekarang ini kan bukan hanya tua-tuaan sebenarnya. Siapa yang lebih tua masuk, siapa yang lebih tua masuk ya sebenarnya kan seperti itu. Iya. Tapi bagaimana yang lebih urgent lagi adalah apa yang kemudian ditinggalkan. Warisan apa yang ditinggalkan oleh organisasi ini sehingga kita ngomongin sejarah itu bukan kemudian cerita kayak dongeng saja, tapi ada spirit, ada nilai yang bisa diambil. Iya, seperti Muhammadiyah lah, kita ambil contoh Pak Jalal Suyuti ya, yang kemudian berjalan kaki dari masuk hutan keluar hutan, turun melakukan turba gitu ya, kemudian melakukan jalan kaki ke Pahyang ditemani oleh temannya Pak Maryunis dulu, ke Lintang Empat Lawang, ke arah Lintang Empat Lawang, ke Ulu Musi, di mana daerah itu adalah daerah yang rawan kejahatan seperti itu kan, dan dia berani berdakwah di sana. Itu spirit itu yang kemudian harus diambil kayak gitu. Ya ceritanya akan terus bergulir, tetapi spiritnya itu yang kita ambil sebagai generasi penerus, gitu ya. Dan bagaimana kemudian kisah misalnya perdebatan Pak Zakaria Umar sebagai ketua PWM Bengkulu itu dengan Profesor Jama'an Nur pada waktu ujian skripsi seperti itu kan. Itu sangat kemudian di kalangan Muhammadiyah terutama yang sezaman dengan Pak Zakaria Umar, itu cerita itu begitu kuat terpatri seperti itu. Dan hasil dari perdebatan itu kan akhirnya masing-masing pihak kan saling memahami dalil masing-masing, saling memahami kondisi masing-masing. Dan Pak Profesor Jama'an Nur dengan lapang dada kan akhirnya memberikan nilai yang baik untuk Pak Zakaria Umar dalam skripsinya, dan Pak Zakaria Umar juga menghormati Profesor Jama'an Nur itu sebagai dosennya. Nah, ini kan suatu nilai lapang dada, tenggang rasa yang begitu luar biasa. Pada dua tokoh. Perdebatan itu perlu, tetapi memang dari dua tokoh ini kita belajar bahwa perdebatan itu di ruang-ruang ilmiah. Bukan di medsos. Betul. Di medsos ketika ketemu nggak berani ngomong kan, gitu. Di medsos jago bener gitu, kayak Bang Jago. Tapi kalau ketika ketemu kan nggak berani, kan seperti itu. Nah, ada ruang-ruang ketika perdebatan itu terjadi, tapi kemudian ada ruang-ruang mereka berlapang dada terhadap perbedaan. Ya, yang memang itu tidak bisa dikompromikan seperti itu. Ya tinggal lapang dada, tinggal bertasamuh saja. Ya, Pak Ahmad Zakaria Umar sebagai mungkin orang yang diuji gitu ya oleh Profesor Jama'an Nur, dia tetap menghormati, dia sungkem lah dalam bahasa Jawa itu, hormat lah dengan Pak Jama'an Nur. Pak Jama'an Nur juga menghormati beliau sebagai murid yang mungkin lebih sebagai mahasiswa yang mungkin pandangannya berbeda, nggak jadi masalah. Sebagaimana Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi memiliki dua murid yang itu berbeda. Padahal muridnya pahamnya satu guru itu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Mbah Hasyim Asy'ari kan. Tetapi kan tidak pernah kemudian saling tahdzir mentahdzir kan, saling kemudian memperingati. Oh, ini Kiai Ahmad Dahlan itu sesat itu kata Hasyim Asy'ari. Oh, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan Mbah Hasyim itu bid'ah. Kan nggak pernah seperti itu. Kan orang-orang setelahnya yang melakukan perdebatan fikih yang itu malah kemudian semakin merusak suasana persatuan, sampai akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari sendiri pada waktu pembentukan MIAI, Majelis Islam ala Indonesia, itu kemudian mengatakan kepada pengikut Nahdlatul Ulama pada waktu itu untuk jangan lagi bahasin masalah fikih yang memang sudah berbeda, sudahlah kemudian kita sikapi dengan perbedaan itu dengan lapang dada. Sama kemudian dengan perbedaan hari puasa nih ya. Kalau kita kemudian beragama dengan menampilkan kedewasaan, maka konflik-konflik horizontal yang tidak perlu itu tidak akan terjadi. Ya, kita kemudian berlapang dada dengan khilafiyah. Tetapi permasalahannya adalah kalau misalnya kita menganggap bahwa apa yang kemudian kita anut itu adalah yang paling benar, sedangkan orang lain salah. Nah, di sini masalahnya muncul. Ada aksi pasti ada reaksi nanti. Betul. Jadi ada semacam nilai positif dari sejarah itu yang ternyata menunjukkan kedewasaan tokoh-tokoh kita gitu. Oh iya, sangat Mas. Kedewasaan tokoh-tokoh kita dalam bergaul, sikap perbedaan ya. Iya, kemudian kalau kita tarik ke sini Mas Ardi, setelah tadi kita bicara tentang sejarah itu, kemudian
bagaimana sesungguhnya para tokoh-tokoh kita ini arif banget soal perbedaan. Heeh. Tapi hari ini kan agak susah kita menemukan itu. Terjadi perbedaan lalu kemudian yang muncul ke publik adalah perbedaannya, Iya, bukan kelegoan saring kita itu nggak usah ego deh. iya. You mau Sabtu boleh deh, saya Minggu nggak apa-apa, atau Hmm. sebaliknya gitu. Tapi kenapa kemudian memunculkan semacam ego? Padahal kalau kita lihat sejarah tadi, gurunya itu bisa jadi sama Mas Ardi, bisa jadi mengajarkan ke soal. Iya. Ini kan fenomena medsos ya, Mas. Hmm? Fenomena medsos. Oh gitu. Medsos itu kan belantara raya yang kemudian kita nggak tahu. Nah, Dan orang-orang yang kemudian aktif di medsos itu memiliki satu pertanyaan, mengapa sih bisa berbeda? Ya wajar karena memang kemudian perbedaan itu mengapa itu berbeda kan mungkin tidak kemudian dikaji sampai tuntas ataupun kemudian dia tidak mengkaji itu dan lain sebagainya. Kan banyak orang-orang awam yang akhirnya berkata, kok kenapa bisa berbeda ini? Sehingga dia mencarinya di medsos. iya. Dia tidak kemudian mencari ke kiai, tidak mencari ke tokoh agama tempat bertanya ke masjid misalnya kan ada tokoh agama sedang mengajarkan agama di situ dia tanya ke masjid, dia kemudian cari kemudian ilmunya itu ya melalui ceramah-ceramah, melalui YouTube, melalui ini. Nah, ini yang disebut oleh Pak Kunto Wijoyo itu sebagai muslim tanpa masjid. Muslim tanpa masjid. Muslim tanpa masjid bukan berarti kemudian dia meninggalkan masjid, enggak, dia mengakses ilmu-ilmu keislaman itu tidak Tidak dari tempatnya. bukan tidak dari tempatnya, dari sesuatu yang di zaman dulu itu memang belum ada. Itu kayak YouTube dan lain sebagainya. Orang kan apa berbeda, Iya. kan gitu. Nah, kalau misalnya kita ngaji lah ya, ngaji kemudian dengan dengan misalnya seorang buya atau kiai kan, kita kan tahu juga tuh. Oh, selain kemudian dalil-dalilnya saya tahu, oh ternyata kiai ini punya sikap yang luar biasa loh gitu. Memiliki perbedaan ragam perbedaan itu begitu dihargai loh dengan kiai kita, dengan kemudian guru kita dan lain sebagainya. Ya itu memang resiko informasi yang berkembang sangat pesat, kemudian tidak kemudian diikuti dengan kedewasaan berpikir kita, ya akhirnya seperti itu. Jadi medsos itu sarana ribut saja, bukan sarana menuntut ilmu sebenarnya. Kayak gitu. Oke Mas Ardi, ini kan di abad milenial, kemudian sejarah telah membuktikan bahwa sesungguhnya belajar itu harus guru. Tapi kita hidup di zaman milenial, di mana seringkali kita meninggalkan guru dan kita berguru pada sesuatu yang semestinya tidak dijadikan guru, YouTube dan seterusnya. Tapi kita meninggalkan itu tidak mungkin juga. Nah, pesan apa yang mungkin bisa disampaikan kepada generasi milenial agar pada akhirnya itu satu kita bisa arif loh. Sebagai anak milenial tapi arif melihat perbedaan, arif melihat bahwa sesungguhnya guru-guru kita terdahulu itu mengajarkan yang baik-baik. Bukan kita justru gontor-gontoran, jojor-jodoran kayak sekarang gitu. Gimana pesan yang medsos itu satu ya, cross check yang pertama. Oh gitu. Ada kemudian satu tulisan yang dinisbatkan kepada salah satu tokoh, tapi ternyata tokoh itu tidak menulis itu. Artinya kan ada penulis hantu di situ yang mengatasnamakan penulis yang dia sadur namanya kayak gitu kan. Nah itu artinya cross check, karena memang kita nggak bisa di medsos itu kemudian kita percaya aja. Makanya kita cross check. Kalaupun memang kemudian ada pandangan yang berbeda, coba lihat dari sudut pandang yang lain deh. Yang kemudian berbeda dari pandangan dia, itu ya dari segi agama ya, dari segi medsos ya, kan seperti itu. Kalau misalnya sudah kemudian di compare di lain sebagainya, sudah melakukan pengkajian dan lain sebagainya, coba deh tokoh agama kita kan banyak, ya tokoh-tokoh agama kita di Bengkulu ya, kemudian tempat kita bertanya sebenarnya cukup banyak kayak gitu. Coba tanya dengan mereka seperti itu, benar nggak permasalahan ini seperti apa dan lain sebagainya. Ya karena medsos itu ya pertama ya harus cross check, nggak bisa nggak. Ya, karena medsos itu tidak bisa untuk kemudian menulis skripsi itu tidak bisa digunakan untuk referensi. Jangankan medsos, blog saja itu nggak bisa dipakai. Yang www.blogspot.com itu nggak bisa dipakai. Padahal secara karena bisa jadi kemudian tulisannya itu memenuhi unsur-unsur ilmiah kan. Tapi itu secara ini nggak diakui. Nah yang diakui kan jurnal sekarang gitu. Jadi artinya
anak muda sekarang ya juga harus gerak apa tuh istilahnya itu usahanya juga harus lebih kuat ya. Iya, karena memang kan generasi sekarang kan generasi Z ya. Nah, Generasi yang instan ya, kajian-kajian pun yang ingin yang instan. betul betul. Iya, yang instan, yang cepat, yang ini ya terkadang memang kita terkadang tidak mengikuti proses itu ya. Proses sebagaimana mestinya kayak gitu. Jadi tidak masuk ke dalam bab pendahuluan, studi pustaka dulu, tidak masuk kemudian hasil penelitian kalau dalam skripsi ya. Iya. Itu langsung maunya kesimpulan aja. Ya, kayak gitu. Penelitian maunya singkat aja gitu. Iya, kesimpulannya langsung ini apa sih skripsi ini tentang apa? Udah lihat kesimpulan selesai kayak gitu. Oke, Mas Ardi. Jadi sejarah itu pada akhirnya penting untuk dipelajari. Dan kalau jika penting, pentingnya di sisi mana, Mas Ardi? Ya penting karena sebagian isi Al-Qur'an kan tentang sejarah. Kalau kita mau Nanti kita pendekatannya ke Quranik ya. ya. Quranik history itu ya, sejarah apa yang kemudian dilegitimasi oleh Al-Qur'an. Nabi Musa kan itu ketika Nabi Muhammad SAW membacakan ayat-ayat tentang Nabi Musa itu kan sejarah. Iya, iya. Dengan bukan kisah Musanya saja yang penting gitu. Bukan kisah Firaunnya saja yang penting, tapi nilai dari kisah Musa dan Firaun itu seperti apa? Itu yang Paling penting. Kisah Musa dengan Nabi Khidir saja itu banyak sekali nilai yang kemudian bisa kita ambil. Pertama, menuntut ilmu itu tidak perlu gengsi. Derajat Nabi Musa dengan derajat Nabi Khidir kan lebih kalau misalnya kita lihat ya itu lebih tinggi derajat Nabi Musa, tapi Nabi Musa yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan Nabi Khidir malah kemudian berguru dengan Nabi Khidir karena itu disuruh oleh Allah. Iya, iya. Kalau sudah Allah yang nyuruh sami'na wa ata'na kan seperti itu. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana kemudian sabar ketika kemudian dalam proses itu. Ya, sabar dalam proses itu dan menuntut ilmu dengan perjuangan. Nabi Musa mencari Nabi Khidir itu sampai kemudian luar biasa berjalan kaki sampai ketemu kemudian dengan muara sungai kan, pertemuan dua sungai seperti itu. Ya kan, dia berusaha keras mencari Nabi Khidir untuk menuntut ilmu. Nah, di situ aja nilainya sudah sangat banyak, apalagi menurut ahli tafsir kan. Iya, Itu pasti banyak sekali nilai-nilainya. Itu baru kemudian Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir. Belum kemudian Nabi Musa melawan Firaun. Belum kemudian ketika Firaun ditenggelamkan di Laut Merah dan lain sebagainya. Ada nilai-nilai humanity ya. Kemudian ada nilai-nilai divine, nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan yang bisa kita ambil dari Nabi Musa dan Firaun gitu ya. Jadi sebagai contoh saja yang kemudian masih yang mungkin akan menjadi tanda tanya Mas Soleh dengan sahabat Jazirah semua. Kaum Nabi Lut itu dimusnahkan, negerinya dimusnahkan. Kaum Nabi Hud itu negerinya dimusnahkan. Kaum Nabi Soleh itu negerinya dimusnahkan, nggak ada sisa. Firaun, kenapa tidak? negerinya masih berdiri sampai sekarang. Mesir. Firaunnya yang kemudian dikeluarkan, dia dengan tentaranya yang menentang Allah itu dikeluarkan, ditenggelamkan di Laut Merah. Firaunnya yang bermasalah. Tapi peradabannya tidak. Iya, karena di dalam Al-Qur'an juga kan dijelaskan kan. Kalau misalnya ngomongin kaum Ad kan, diomong kaum Ad itu dia kan Allah seolah-olah Allah itu bermasalah dengan kaumnya. Tapi berkaitan dengan Mesir, Allah kan langsung ngomong itu Firaun wa Haman gitu kan. Firaun dan Haman gitu. Artinya menjadi musuh di situ adalah Firaun dan para pengikutnya, bukan negerinya. Tapi ketika berkaitan dengan Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi lain sebagainya, kaumnya yang disebut. Nabi Syuaib yang disebut kaum Madyan. Kaumnya, satu kaum itu gitu. Artinya apa? Ya kemungkinan ada pula orang-orang Mesir itu yang beriman dengan Allah gitu. Walaupun penunjukan Nabi Musa itu hanya diperuntukkan untuk Bani Israel. Tapi orang Mesir ada yang beriman kepada Allah. Istrinya Firaun misalnya. Kemudian pelayannya Firaun dan lain sebagainya. Gitu. Dan itu semua bisa lebih banyak dipelajari di sejarah gitu Mas. Iya, pendekatan Allah itu kan pendekatan sejarah ya. Ceritakanlah kepadamu kisah Yusuf gitu kan. Nabi Yusuf dan Nabi Yakub gitu ya. Dan isi Al-Qur'an kan banyak sekali sejarah. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu minas solihin. Wa Zakaria, Yahya, Ilyas itu orang-orang yang soleh. Siapa Zakaria, Yahya, Ilyas? Ya pendahulu-pendahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau hanya sebatas dibaca secara tekstual
Zakaria, Yahya, Ilyas dan seterusnya ya tidak akan kena ketemu ya. Iya, nggak pernah. Nah, tapi akan ada nilai-nilai. Ada Mengapa nilai. mereka disebut orang soleh? Hmm, Ngapa Nabi Zakaria itu disebut dengan orang soleh, Nabi Yahya disebut orang soleh, Nabi Isa disebut orang soleh? Kan pasti ada seperti itu. sejarahnya gitu. Pasti ada kemudian jejak yang peradabannya. dia tinggalkan, jejak-jejak akhlak, jejak-jejak ketauhidan yang dia tinggalkan di tengah umat-umatnya seperti itu. Walaupun umatnya sudah berubah dan lain sebagainya. Oke. Terakhir ini Mas Ardi, Hmm. kalau generasi muda pendekatan apa yang mungkin bisa dilakukan agar setidak-tidaknya dia juga melek sejarah gitu. Jadi tidak kemudian pada akhirnya itu ya sudah berlalu ya berlalu. Misalnya kalau Bengkulu ini kita terkenal dengan Putri Gading Cempaka, ya sudah, bumi Putri Gading Cempaka itulah. Ngapa Putri Gading? Ya di Dukruan, pokoknya bumi Gading Cempaka itulah. Nah, pendekatannya apa ya? Mungkin setidak-tidaknya bisa memberi semacam apa motivasi dikit lah untuk Iya. generasi muda. Pendekatan belajar sejarahnya ya mungkin harus dirubah ya. Hmm, Bukan konten sejarahnya tapi pendekatannya yang dirubah. pendekatannya. Karena sekarang kan sudah banyak ya pendekatan misalnya belajar tentang biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dengan disetel film Sang Pencerah. Hmm. Nonton film aja kan udah keren. Nah, gitu. Oh dia udah tahu kayak gini loh Kiai Haji Ahmad Dahlan berdakwah tuh kayak gini, lantangannya kayak gini itu seperti ini dan lain sebagainya kan seperti itu. Lumayan Ya. memberikan Oh iya, gambaran ya. dan itu kan asik ya. Ah, Dan itu asik gitu. Atau misalnya kemudian dengan pendekatan tourism ya, pendekatan kemudian touring kayak gitu. Ayo dan itu sudah dilakukan oleh Bung Karno loh. Bung Karno itu ada grup belajarnya ya, belajar non formalnya namanya cerdas. Cerdas itu debat ya tentang teori evolusi, hantu itu ada apa tidak dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, cerdas juga punya program untuk pergi ke situs-situs bersejarah seperti situs Pematang Balam, tempat Raffles yang mendirikan peristirahatannya, ya tempat Raffles mendirikan peristirahatannya, ke situs makam Putri Gading Cempaka yang sekarang ada di arah kemudian Bengkulu Utara, Jalan Bengkulu Utara, itu mereka datangin di situ. Dan menurut keterangan ahli Hanafiyah yang pada waktu itu masuk menjadi grup debat cerdas, mereka harus masuk keluar hutan untuk sampai ke sana. Baru ketemu dengan situs sejarahnya. Dan disebutkan di bukunya Ali Hanafiyah itu ya, Bung Karno dalam Pengasingan di Bengkulu, itu disebutkan bahwa Bung Karno itu ingin meningkatkan, menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan pemuda-pemuda Bengkulu, bahwa mereka ini bukan kemudian sebagai bangsa yang tertinggal, bahwa datuk-datuk kita dulu itu adalah bangsa yang pejuang. Datuk kita tuh meninggalkan rasa patriotisme kepada diri kita, ditiupkan rasa patriotisme dalam diri kita. Raffles yang orang Inggris yang kemudian lahir di kota yang kosmopolit, ternyata lebih mengambil peristirahatan di kebun misalnya kan, di dusun di Pematang Balam. Kan seperti itu. Nah, itu berarti kan ada keunggulan yang dimiliki oleh Bengkulu. Seperti itu. Itu yang ingin dibangun kesadarannya oleh Bung Karno gitu. Iya. Jadi itu yang mungkin harus menjadi inspirasi buat Iya. generasi Z zaman sekarang ya Mas Ardi ya. Jadi bahwa kita itu besar pada masanya, Bengkulu itu bukan negeri kolot-kolot amat, Iya. tapi Bengkulu itu juga negeri yang sangat berpengaruh pada masa-masa itu. Dan Iya. kemudian Tapi ya memang penulisan sejarahnya masih sayangnya ya sedikit ya, tidak sebanyak Aceh, tidak sebanyak Sumatera Barat, gitu. Tidak sebanyak misalnya di Jawa dan lain-lain. Tapi banyak yang bisa digali sih di Bengkulu, banyak. Mbak Siti Rahmana kemarin menggali tentang penelitiannya tentang lebong ya, dari menulang jadi menambang kayak gitu kan. Pak EN Saputra Wisman, teman saya dari UIN Fatmawati, itu meneliti tentang sejarah sekolah Islam terpadu di Bengkulu kan, kayak gitu. Kemudian ada lagi yang meneliti tentang Persatuan Tarbiyah Islamiyah, ada yang meneliti tentang Muhammadiyah, ada yang meneliti tentang NU, ada yang meneliti tentang tokoh-tokoh menyebar Islam yang sifatnya lokal kayak gitu, Haji Nurdin Kampung di Kaur dan lain sebagainya. Yang itu akan semakin menggenapi puzzle-puzzle sejarah yang ada di Bengkulu ini dari masa ke masa. Jadi sebenarnya menarik banget ya. Dan nggak ada tuntas-tuntasnya kalau kita ngomong sejarah. Tapi yang pasti sejarah itu ada, dan dia bukan hayalan. Gitu Mas Ardi. Benar. Jadi sejarah itu pasti ada pada masanya, peradabannya ada pada masanya. Tugas kita itu adalah mencari dan mengais-ngais itu sehingga membuktikan bahwa itu memang ada. Jadi kalau kemudian hari ini bentuk yang Fort York itu mungkin masih jadi hayalan, masih menjadi perdebatan,
tugas kita itu sebenarnya menemukan bukti bagaimana Fort York itu ada dan zaman pada masa itu Ya, ada lebih gitu. tepatnya mungkin merekonstruksi sejarah, merekonstruksi Ya, ya. agar kemudian kita itu juga cerdas dengan sejarah gitu. Makasih Mas Ardi. Ya, Lain waktu sama-sama Mas kita Soleh. bicara dan ngobrol-ngobrolin lagi Iya. tentang sejarah Bengkulu, kayaknya menarik banget karena banyak juga yang belum tergali soal Bengkulu ini. Kita mesti Iya. akhiri kebersamaan kita Mas Ardi. Iya. Bila bisa lepas tapi akhirat. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.